teman-teman, di sini kita lanjut bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Nah, kita langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi, pengertian dari IP address adalah ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Sedangkan subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, kita lanjut. IP address privat dan public. Pengertian dari IP public adalah IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Sedangkan IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, ini adalah kelas IP privat. Kelas IP privat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada A, yang dimulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255, dan yang B dimulai dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255, dan C yang sudah biasa digunakan yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Oke, kita lanjut. IP address kelas full dan classless. Jadi, IP address privat alamat adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Sedangkan IP address publik adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya publik DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Oke, kita lanjut IP address kelas full dan classless. Nah, jika diperhatikan, yang sebelah kiri adalah klasifikasi kelas IP private dan IP public. Namun, untuk pengujian kita dapat menggunakan A, B, dan C. Dan pada kelas A memiliki range IP dari 0 sampai 127. Dan yang B 128 sampai 191 dan yang C 192 sampai 223. Kemudian terdapat CIDR, yaitu nama lain dari prefix, sedangkan sebelah kanan adalah range IP address dari IP privat berdasarkan kelasnya. Nah, di sini juga terdapat subnet mask, yang artinya sama dengan prefix. Nah, jika diperhatikan, pada tabel kanan subnet mask, A adalah 255.0.0.0 sama dengan /8. Dan yang B adalah 255.255.0.0/16. Dan yang C adalah 255.255.255.0 sama dengan /24. Jika terdapat di IDR atau default subnet mask dinamakan classful addressing, yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelas. Nah,
Sedangkan classless addressing yaitu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Oke, kita lanjut yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai bisa digunakan menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Subnet mask, IP network tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Rank IP yang bisa digunakan. Nah, kasus subnetting. Nah, misal di sini terdapat jaringan LAN yang terdiri dari 12 biji, kemudian saya akan gunakan IP privat kelas B, yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, langkah pertama kita cari prefix dengan cara perpangkatan 2. Kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya bisa mendekati 12 namun tidak kurang dari 12. Maka kita bisa gunakan 2 pangkat 4 yang hasilnya yaitu 16. Kemudian angka 4 dimasukkan ke rumus prefix untuk memperoleh prefix. Nah, jadi 2 pangkat 4 maka 4-nya masukkan ke ini. Nah, kita gunakan rumus yaitu jumlah bit dikurangi angka dari pangkat yang kita dapatkan, kita bisa hitung 32. Karena pada IPv4 jumlah bitnya adalah 32. Nah, jadi 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Yang berarti prefix yang digunakan adalah /28. Nah, total IP dapat digunakan, misalnya saya pakai IP 172.16.10.x/28. Nah, kita fokuskan angka akhir untuk mencari total IP. Nah, kita bisa gunakan rumus 2 pangkatkan 32 dikurangi 28 yang akan dijadikan perpangkatan. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 2 pangkat 28 hasilnya yaitu 2 pangkat 4. Jadi hasil IP yang digunakan yaitu 16. Kemudian cari subnet max. Jadi kita dapat gunakan rumus 256 dikurangi 16 dari jumlah IP total atau total IP yang hasilnya yaitu 240. Maka subnet max yang kita hasilkan adalah 255. Maka jumlah subnet max yang kita hasilkan adalah 255.255.255.240. Kemudian cari IP network. Nah, jadi IP network selalu diawali angka 0. Kemudian 16 dari total IP. Nah, 32 itu hasil dari 16 tambah 16 yang hasilnya 32. Dan 48 hasil dari 32 ditambah 16. Jadi total network itu tinggal ditambahkan oleh total IP. Kemudian IP broadcast. Nah, 15 hasil dari 16 dikurangi 1. Jadi 15. Dan 32 dikurangi 1 jadi 31. Dan 48 dikurangi 1 jadi 47. Jadi IP broadcast itu hasil dari perkurangan dari IP network. Kemudian kita bisa cari rank IP dari setelah mencari subnet. Nah, kita langsung mengambil subnet pertama yaitu 0 dan 15 karena mengambil IP card B.
Jadi IP yang kita peroleh adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Namun, IP tersebut tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Karena sebelumnya sudah digunakan oleh IP network dan IP broadcast. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya yaitu kasus blok subnet. Blok subnet sendiri diibaratkan sebuah ruangan. Di samping ini adalah contoh blok subnet pertama, kedua, dan ketiga. Sebagai contoh, di sini terdapat IP 10.10.10.0/27. IP tersebut termasuk ke dalam blok subnet pertama. Tetapi blok subnet memiliki by default tidak bisa saling berkomunikasi. Jika diibaratkan seperti ruangan, misalnya di sini terdapat sebuah gedung dengan 3 lantai, yang dimana lantai pertama milik blok subnet pertama, dan yang kedua milik blok subnet kedua, dan yang ketiga milik blok subnet ketiga. Maka di lantai 1, misalkan memiliki 6 device yang menggunakan blok subnet pertama, maka semua device yang ada di lantai 1 dapat saling berkomunikasi. Tapi, jika device yang ada di lantai 2 dan 3 ingin berkomunikasi dengan lantai 1, maka tidak bisa, dikarenakan perbedaan blok subnet. Meskipun sebenarnya kita dapat menggunakan routing. Oke, kita lanjut IPv4 delivery type. Nah, pengertiannya yaitu mekanisme data dan delivery dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unicast, yaitu pengiriman data yang penerimanya tepat di satu host saja. Untuk contohnya penggunaan IP address kelas A, B, dan C. Kemudian yang kedua ada multicast, yaitu satu host mengirimkan data ke beberapa penerima yang dalam satu grup. Contohnya cara kerja dari IP address kelas D. Yang ketiga ada broadcast, yaitu pengiriman data ke semua host yang masih dalam satu jaringan. Nah, untuk contohnya di sini terdapat 2 device yang memiliki satu network, maka dapat langsung terhubung baik menggunakan wired atau wireless. Nah, di sini kita lihat contoh penggunaan router. Di sebelah kiri terdapat 4 perangkat yang berada dalam satu jaringan, yang dihubungkan dengan switch dengan IP 192.168.0.1 dan 192.168.0.2 hingga 0.4. Begitu juga untuk sebelah kanan, mereka berada dalam network yang sama, yaitu dengan IP 192.168.1.1 sampai 192.168.1.2 hingga 1.4. Itu artinya kedua sisi memiliki network yang berbeda, yang membuat mereka tidak dapat saling berkomunikasi. Namun kita dapat menggunakan router sebagai jembatan untuk bisa saling berkomunikasi. Oke, untuk materi bab 4 cukup sampai sini.